Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, bapak, ibu, saudara kekasih, anak-anak yang diberkati Tuhan, yang sudah menjalankan aktivitas dalam pendidikan, ibu bapak semua yang mempersiapkan diri untuk melangkah. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur karena begitu besar kasih setia Tuhan. Kita pun di pagi hari ini diberikan hari yang baru. Kita diperkenankan untuk kembali melanjutkan segala tanggung jawab kita. Namun sebelumnya, marilah kita memberi diri kita supaya dipenuhi dan diperlengkapi dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur kami naikkan padamu, karena di pagi hari ini kembali kami boleh menikmati anugerah Tuhan, hari yang baru dan kekuatan yang baru. Sebelum kami menjalani seluruh tanggung jawab kami, segala aktivitas kami, Tuhan penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami akan mendalami firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti, lalu kami pun bawa pulang firman-Mu, pelihara firman-Mu dalam hidup kami dan menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, bahkan doa syukur kami selalu kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 26 sampai dengan 29. Dan penekanannya pada ayat 29 yang menyatakan, sekiranya mereka bijaksana, tentu mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hidup dekat dan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita selami perjalanan dan karakteristik orang Israel. Bagaimana cara pandang mereka terhadap Allah yang mereka sembah. Mereka selalu menginginkan Allah yang ada di depan mereka. Karena tadi cukup lama mereka berada di perbudakan Mesir. Lalu mereka diperkenalkan atau mereka sendiri melihat bagaimana peribadahan orang Mesir dengan penyembahan dewa, dengan nama-nama, semuanya ada di depan mereka dalam bentuk fisik. Tapi semuanya itu dalam rupa patung-patung. Lalu kemudian Musa memperkenalkan Allah nenek moyang Israel sejak Abraham, Ishak dan Yakub. Pada saat Musa ingin menyatakan kekuasaan Allah dengan membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan, maka tidak heran mereka juga ingin selalu menyatakan siapakah nama Allah, karena sudah kebiasaan. Lalu mereka ingin menanyakan tentang itu, maka Allah pun mengatakan, aku adalah aku ada yang aku ada. Nah saudara-saudara, cara perkenalan Allah itu pun dinyatakan oleh Musa ketika dia hadir di tengah bangsa Israel yang sedang berada di perbudakan. Lalu kemudian Allah sendiri yang adalah aku menyatakan kuasanya dengan tongkatnya, bisa menjadi ular, bisa membelah laut teberau dan sebagainya. Dari situlah mereka harus melihat bahwa sesungguhnya Allah mereka lebih besar daripada patung-patung dewa, ilah-ilah yang dikenal di bangsa Mesir. Dan karena itu ketika mereka dibebaskan, mereka harus nyatakan itu. Dan Musa mau mengingatkan, kalau sekiranya mereka bijaksana, maka mereka tahu. Sekiranya mereka bijaksana, mereka akan mengakui Tuhanlah lebih berkuasa ketimbang Allah-Allah yang ada di Mesir, yang mereka lihat dan mungkin mereka juga diperkenalkan. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekarang mereka akan berbaur, mereka akan keluar dan dari perbudakan dan menjadi satu bangsa, dan mereka akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Mampukah mereka untuk memperkenalkan? Kalau mereka bijaksana, tentu mereka mengakui bahwa dekat dengan Allah saja, berjalan dengan Allah saja, mereka bisa melakukan semua itu.
Sekali lagi, bukan karena kekuatan Israel mereka bisa keluar dari tanah Mesir, tapi karena Tuhan sendiri yang beserta dengan mereka. Dan bukan juga karena kekuatan mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, kalau bukan Tuhan yang menggenapi perjanjiannya. Nah saudara, mari kita lihat semuanya ini, supaya kita bisa belajar dari pengalaman iman percaya kita dari masa lalu. Sekarang kita pun beranjak di masa yang sekarang, di tengah-tengah tantangan dan situasi yang berbeda, tapi kita tetap yakin bahwa sekiranya saudara dan saya bijaksana, tentu kita akan mengatakan Allah kita lebih besar di dalam Yesus Kristus. Manusia boleh menghasilkan banyak sekali alat-alat canggih di zaman yang serba digital, tapi Allah kita lebih daripada semua itu. Karena itu, jangan kita lupakan Dia. Karena hanya kepada Dia saja kita beribadah, hanya kepada Dia saja kita menaruh hidup kita, dan Dia akan memberkati. Zaman boleh berubah, zaman boleh semakin canggih, seluruh peralatan mempermudah orang, tetapi ingat, Tuhan lebih berkuasa dalam segala hal. Jadikanlah Dia sebagai tumpuan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta, sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Sri Astati dan keluarga Diaken Evi Munaf. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Ibu Ade Carolina Tambunan dan Penatua Margareta Lopez bisa masuk. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka dalam kehidupan pribadi mereka. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sakit sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Leonardo Nanlohi, Bapak Franz Tumbol, Ibu Rosmina Sembiring, Bapak Charles Tenlima. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Demikian juga dengan anak kekasih dari Ibu Esther, Bapak Andre yang saat ini dalam proses pemulihan setelah jalannya operasi. Tuhan Yesus menjamah dan memberkati sehingga berangsur-angsur pulih kembali. Kami mau serahkan semua saudara-saudara kami dalam proses pemulihan mereka. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di sorga, untuk pegawai kantor gereja Koster keamanan. Tuhan berkati juga akan Vikaris. Berkati saudara-saudara kami ini dalam setiap langkah karya kerja dan pelayanan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di sorga, untuk jemaat-jemaat GPIB, Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati baik keluarga, baik pelayanan, karya kerja, bahkan semua unsur yang ada di dalamnya. Diberkatilah mereka semua. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.